Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu babu syurutis sholati. Bab tentang syarat-syarat salat. Syarat ini, Pak, artinya secara etimologi atau secara bahasa. Syarat ini artinya alamah, tanda. Secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ini sebenarnya kajiannya kajian usul fiqh. Usul fiqh itu kalau kita belajar, ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Nah, syarat ini termasuk daripada hukum syar'i wad'i. Apa sih artinya syarat menurut terminologi atau menurut istilah? Kalau ilmu fikih itu mendefinisikan ma yalzamu min adamihi al-adamu. Apa yang mesti nggak ada, itu nggak ada. Contohnya gimana? Salah satu syarat sholat harus menghadap kiblat. Salah satu syarat sholat harus menghadap kiblat. Seandainya enggak menghadap kiblat, artinya enggak ada. Enggak menghadap kiblat, maka ada musihhatis sholat. Berarti sholatnya tidak sah. Itu namanya syarat. Secara istilah. Suatu yang enggak ada, maka enggak ada. Enggak menghadap kiblat, berarti kan enggak. Kalau enggak menghadap kiblat, berarti dia enggak sah sholatnya. Itu definisi daripada syarat secara istilah. Karena di sini terkait tentang masalah sholat, perlu kita ketahui, syarat itu ada dua dalam sholat. Ada syarat wajib, ada syarat ada. Ada itu syarat melaksanakannya. Syarat wajibnya dulu nih. Syarat wajib itu apa? Yang pertama harus Islam. Berarti kalau dia kagak Islam, kagak wajib sholat. Mau ngapain? Yang kedua, syarat kedua nih, syarat wajib dalam sholat. Itu adalah balik. Balik itu dewasa. Sudah apa? Kalau laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah haid. Itu syarat wajib tuh. Kalau dia Islam tapi belum balik, belum ada beban untuk mengerjakan sholat. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga berakal. Dia Islam Ustaz, dia udah balik, tapi gila, kagak wajib sholat. Jadi kalau pengen kagak ribet sama perintah-perintah Allah, gampang. Jadi orang gila. Lah dia sholat kagak, puasa kagak. Orang gila tuh. Itu syarat tiga tuh, syarat wajib sholat. Lalu yang keempat apa? At-taharah minal haid wan nifas. Suci daripada haid dan nifas. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 syarat wajib. Syarat wajib untuk sholat. Ada satu lagi namanya syarat ada. Syarat ada ini syarat untuk melaksanakan sholatnya. Yang pertama, itu harus sucinya anggota-anggota tubuh kita ini dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, harus tertutup aurat kita. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan sholat, itu harus di tempat yang suci. Gak boleh tempatnya ada najis. Lalu yang keempat, mengetahui masuk waktu sholat. Dan yang kelima, harus menghadap kiblat. Dari syarat-syarat yang tadi saya kemukakan, manakala satu aja terluput, satu aja nggak ada, maka intaqadatis sholatu fil hal. Ketika itu sholat akan menjadi batal. Ini terkait tentang syarat. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis Nabi, yang dimana hadis Nabi ini akan mengindikasikan tentang syarat sholat. Qala al-musannifu wa an Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi sholati falyansharif wal yatawadda wal yu'idis sholata rawahu al-khamsatu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila seorang kalian kentut, fasa itu artinya kentut. Apabila seorang kalian tuh buang air kentut lah pokoknya. Kentut dalam waktu sholat atau di sholat, maka ada 3 kewajiban kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, falian sarif, berpaling, batalin. Berarti sholatnya batal. Lalu yang kedua, wal yatawaddo, wudu lagi. Lalu yang ketiga, wal yu'idis sholata, ulangi sholat lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Saya sudah kemukakan minggu lalu. Siapa Imam 5 itu? Pertama? Imam 5 siapa yang pertama? Ini tawadu semua. Imam 5 itu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abi Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, yang terakhir Imam Ibni Majah. Itu saya udah kemukakan dari imam yang 7 siapa, imam 6 siapa, imam 5 siapa, imam 4 siapa, imam 3 siapa, 2 nggak ada, 1 nggak ada. Ya mungkin apal cuman nggak mau sombong, saking tawadunya. Hadis ini diriwayatkan oleh imam tadi 5, bahkan disahihkan di dalam kitab Ibnu Hibban. Hadis ini. Nah, pemahaman hadis ini, Pak, kalau seorang itu kentut ketika sholat, maka sholatnya jadi batal. Karena kentut itu adalah termasuk hadas kecil. Sementara syarat daripada sholat harus bersih dari baik hadas kecil maupun hadas. Nah ini hadisnya kita bahas. Ini uniknya dalam bahasa Arab, Pak. Iza fasa. Fasa itu bahasa Arab fasa. Fasa ini arti kentut. Tapi kentut kagak ada suaranya. Kentut itu dalam bahasa Arab. Kalau kita cari di Google Translate atau diterjemah lah. Coba ketik aja. Kentut. Itu pasti ada 2 bahasa Arabnya. Pertama fasa. Atau bentuk masdarnya jadi fusaun. Yang kedua duratun. Apa bedanya fusa dengan durot? Kalau fusa, kentut yang kagak ada suaranya. Ini yang model begini nih, bau biasanya. Pes. Kalau durot udah kebayang kan? Orang bacanya aja udah durot, udah kebayang. Berarti kentut yang rada nyaring, mungkin pakai racing ini saat. Jadi durot, brot, itu durot namanya. Kalau seandainya ada yang nanya hadis ini, Ustadz, ini kan pakai bahasa iza fasa. Iza fasa, apabila kentut, berarti kan tadi dibilang fusa, kentut yang kagak ada suaranya. Berarti yang ada suaranya, gak batal sholat. Jangan begitu mahaminnya. Yang kagak ada suaranya aja batal, apalagi yang ada suaranya. Nyaring. Makanya dikatakan wakisa bil faswi ad-duratu. Dikias. Kentut yang memang kagak ada suaranya, itu dikias dengan kentut yang ada suaranya. Jadi bahas kentut-kentut ini. Ini hadisnya terkait tentang masalah syarat sholat. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya, silakan. Ada? Gimana? Ada? Batal. Mau bagaimanapun kentut batal. Baik, kalau nggak ada saya tambahkan lagi. Coba perhatikan yang bawa kitab. Itu kalimatnya pakai kalimat iza. Ini sedikit saya lari ke kitab Nahu, bahas tentang nahunya, Pak. Kalimat iza itu namanya disebut huruf syarat. Huruf syarat itu banyak, Pak. Ada iza, ada in, ada lau, dan lain sebagainya lah. Yang saya pengen bahas, saya pengen titik tekankan di izanya. Manakala kita baca hadis, manakala kita baca Quran, ada kalimat iza, yang iza ini huruf syarat, memberi faedah tahqiq, kepastian.
kepastian. Dan halnya itu pun jelas. Setelahnya itu jelas. Tuntutannya jelas. Idza fasa ahadukum fi sholati. Jelas. Fa-nya jadi jawab. Faliyan sorib. Waliyatawaddo. Waliyu'idis sholah. Jelas. Kalau seandainya kalimatnya pakai in. Itu belum tahqiq. Belum jelas. Belum pasti. Coba kita lihat. Di Al-Quran ada 2 ayat Allah gunakan tapi berbeda. Yang pertama, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jelas. Idza kumtum ila sholat. Jadi kalau kita ingin mendirikan sholat, terlebih dahulu apa? Wudu. Jelas. Dan waktunya pun jelas. Ketika pengen sholat, waktunya jelas. Tapi ketika Allah berfirman di bab yang lain, menggunakan kalimat in, wa in kuntum junubal fattahharu. Jika kamu itu junub, maka bersucilah. Apa bedanya in dengan iza? Karena kalau pakai in, belum jelas kapan dia waktu junubnya. Bisa pagi, bisa malam, bisa sore, belum tertentu. Sedangkan kalau pakai iza udah tahqiq. Nah, kembali ke hadis Nabi menggunakan kalimat iza fasa ahadukum, berarti udah tahqiq. Ada tata caranya. Kepastiannya ada. Ketika melakukan ini dan waktunya ada, maka harus dibayar dengan ini. Ketika kentut, maka harus pertama batalin sholatnya, kedua wudu, lalu yang ketiga ngulangin salat. Itu bedanya iza dengan in secara perspektif ilmu nahwu. Karena kita belajar hadis, berarti memahami hadisnya seperti itu tadi. Manakala dia kentut baik itu bersuara maupun tidak, maka batallah salat tersebut. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, silakan. Di fa kalimat fal yantasori fa-nya itu. Apabila seorang kalian kentut di waktu sholat, niscaya fa-nya. Fa. Baik, ada lagi? Gimana? Ada yang mau ditanya? Silakan. Baik. Qala al-musannifu wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin, rawahu al-khamsatu illa Nasa'i. Ini kalau kita pahami secara tekstual berantakan, Pak. Oke, saya artikan secara tekstual. Tidaklah Allah menerima sholat orang haid kecuali pakai kerudungan. Pemahamannya gimana, Pak? Berarti kalau dia orang haid pakai kerudungan, batal nggak sholatnya? Nggak batal kan? Berarti diterima nggak? Diterima. Itu bahaya kalau memahami secara itu. Saya ulangi lagi. La yaqbalullahu sholata haidin. Allah tidak menerima sholat orang yang haid. Illa bihimarin. Kecuali pakai kerudung. Ini kalau kita pahami secara tekstual, berarti kan pemahamannya begini. Allah menerima sholat haid pakai kerudung. Kalau dia kagak pakai kerudung, berarti Allah kagak terima. Nah, sekarang pertanyaan anak. Orang haid wajib sholat nggak? Lah, kenapa hadis ini seperti itu ngomongnya? Saya dulu ketika belajar hadis, salah satu guru saya, Allah yarham, Syekh Ali Mustafa Yaqub, itu pernah bilang begini, Pak. Di dalam karya beliau itu, At-Turuq As-Sahihah fi Fahmi Sunnah Nabawiyah. Kita itu kalau memahami
hadis ini bentuknya bahasa Arab. Yang namanya bahasa Arab tidak keluar dari hakikat, dari majaz. Dari majaz itu nanti ada majaz isti'arah, ada kinayah, apapun bentuknya. Artinya Pak, ketika kita memahami hadis yang bahasa Arab dan Al-Quran bahasa Arab, jangan sekali-kali kita memahami tanpa melihat syarah. Kalau hadis. Kalau Al-Quran tanpa melihat tafsir, itu bahaya. Bisa bahaya, salah pemahaman kita. Seandainya ini kita nggak pakai syarah, nggak pakai penjelasan dari ulama-ulama, ya seperti itu tadi kita memahami ya. Berarti kalau orang head, dia sholat pakai kerudung, sah. Padahal kita udah bahas, orang yang head haram sholat. Bahkan ketika dia melakukan, mendapatkan dosa. Lalu bagaimana pemahaman hadis ini? Nah, dijelaskan di kitab Misbahuz Zulam, ini Syarah Bulughul Maram, kalimat sholat tak haidin, haidin itu bimana al-aqilah al-balighah. Yang sudah akil, yang sudah balik. Jadi maknanya Allah tidak akan menerima sholat yang sudah balik, bukannya haid. Sudah balik, kecuali pakai kerudung. Artinya jangan sampai kebuka auratnya. Jadi perempuan yang sudah akil balik ketika sholat harus ditutup auratnya. Itu pemahamannya. Jadi haid di sini jangan diartikan haid, tapi apa? Al-aqilah al-balighah. Yang sudah berakal dan sudah balik. Dan ingat Pak, satu lagi. Kalau kita baca hadis Nabi, ada bahasa la yaqbalullah. Pasti setelahnya itu syarat. La yaqbalullah, pasti setelahnya syarat. Hadis Nabi, la yaqbalullah sholata haidin illa bikhimar. Khimar ini menjadi syarat dari yaqbalullahnya. Allah akan terima sholat pakai kerudung tadi. Artinya ditutup auratnya. Jadi ingat-ingat Pak, kalau kita belajar hadis, apapun kitab hadisnya, idza warada lafzu la yaqbal, kalau datang atau ada lafal la yaqbalu, fahuwa dalilun ala anna ma ba'dahu syartun. Jadi kalimat setelahnya pasti indikasinya itu syarat. Karena kita lagi ngebahas syarat-syarat salat, maka pas hadis ini dimasukkan dalam babu syurutis sholati. Jadi Allah tidak akan terima orang yang sudah balik sholatnya, melainkan ketika dia menutupi auratnya, atau melainkan dia pakai kerudung. Bikhimar, himar ini ya kalau bahasa kita bahasa sarahnya ini saubun yughatti ra'sal mar'ah, pakaian yang menutupi kepala seorang wanita. Jadi manakala dia itu tidak pakai seperti itu, pastikan sholatnya menjadi batal. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, silakan. Ada? Gimana? Terus kalau perempuan ini tidak ikhtiar, tidak kehati-hatian, bagaimana dengan sholatnya? Biasanya kadang-kadang di bagian kaki juga sering kelihatan tanpa disadari oleh mereka, bagaimana sholatnya? Kami dulu. Baik. Bagaimana kalau seandainya aurat perempuan itu terlihat, atau bahasanya terlihat sedikit lah. Yang pertama, tadi pertanyaan tanpa disadari. Tanpa disadari. Berarti kalau tanpa disadari, tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan sholatnya sah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, insya Allah nanti kita ada hadisnya. Di sini saranya dikatakan, qalilul inkishaf, sedikit terbuka aurat, la yamna'ul jawaza lima fihi minal haraj wa darurah. Tidak menghalangi kebolehan. Artinya boleh.
Sekalipun terbukanya sedikit. Berarti pemahamannya kalau terbukanya banyak, berarti sholatnya batal. Itu jawabannya Bang. Baik, ada lagi? Itu secara adat. Jadi masalah seperti sedikit, banyak, jarak, itu adat aja. Kita ambil hukum tradisi kita. Kalau robeknya sampai kelihatan banget, ya di kita apa banyak? Ya banyak udah segitu mau robek. Kalau cuma sedikit banget mah, ya adat aja lah secara adat. Maka itu sah tetap. Lalu bagaimana kalau seandainya sholat, di pertengahan sholat, sarungnya kebuatan ketat, yang make orangnya gemuk, ketika ruku robek, batal kagak sholatnya? Malah jadi imam, malah kagak make yang daleman, timbang aja ngampleh. Itu batal kagak? Hah? Dia tahu robek, cuman kan di pertengahan. Kalau dibatal, udah rakaat terakhir, mulai belakangnya makmum banyak banget. Kuat batal rame-rame itu. Tidak batal. Ada sebuah kitab namanya Al-Fawaid Al-Janiyah. Karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ini guru daripada Syekh Muhammad Muhajirin. Ya. Itu dijelaskan tentang kaidah-kaidah. Saya lupa tentang kaidahnya, cuman yang saya ingat itu yugtafaru fis sana ma la yugtafaru fil ibtida. Ada kaidah seperti itu kurang lebihnya. Dimaaf ketika adanya di tengah, tapi tidak dimaaf ketika adanya di awal. Pemahamannya, ketika kita ada di tengah sholat, artinya sudah melaksanakan sholat, di pertengahan tiba-tiba aurat kita terbuka. Yugtafar. Dimaaf, diampuni. Artinya sholatnya sah. Mala yugtafaru fil ibtida. Tapi nggak dimaaf ketika dimulai. Contoh, emang dia tahu di awal itu memang robek, dipakai juga. Kagak sah. Kalau awalnya emang nggak robek, dipakai di pertengahan robek, sah. Nah itu kalau dia ngample aja Ustaz bagaimana? Jagain. Pegangin. Robek, ya kita pegangin aja begitu sambil sholat. Kenapa? Darurah. Boleh, gak jadi masalah. Jangan sampai ketika kita jadi imam, robek. Kuat dibatalin semuanya. Jadi hancur sholatnya. Sama, perihal kayak gini Pak. Kita sholat jadi imam. Ada kipas angin. Biasanya kalau di masjid-masjid lain tuh kipas angin. Ya kan ya, kipas angin kencang banget lagi. Giliran pas banget lagi sujud, baju kita keangkat semuanya. Apa yang nutupin kepala kita? Itu kan kebuka auratnya. Sah atau tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Yugtafaru fis sana'i ma la yugtafaru fil ibtidai. Kurang lebih seperti itu kaidahnya. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kalau lagi sholat sarungnya merosot, kita benerin, batal nggak sholatnya? Ini kita harus menjaga juga. Salah satu yang menyebabkan batalnya sholat bergerak 3 kali yang gerakannya besar berturut-turut. Kalau kita bisa tidak berturut-turut dan tidak besar gerakan kita dalam memakai itu sarung yang melorot, nggak batal sholatnya. Tapi kalau udah tergesa-gesa, gerakannya gerakan besar, maka ada indikasi rusak sholatnya. Maka daripada itu, kalau bisa sebelum sholat benar-benar rapi. Sarung benar-benar, ya benar makainya. Ya sekarang ya logika sehat kita lah. Orang kalau jadi imam, sarung aja pas lagi ruku melorot, lah dia bukan ngiket, gantungin. Digantungin doang kayaknya itu mah. Iya, dikundel-kundel doang. Maka daripada itu ya dijaga. Sebelum sholat dirapikan dulu semuanya. Begitu Pak. Baik, ada lagi? Boleh. Ketika kita lagi sholat mematikan HP boleh tidak? Tadi saya bilang,
Kalau kita tidak melebihi gerakan lebih dari 3 yang gerakannya itu besar, maka boleh. Atau tidak berturut-turut gerakannya, itu boleh. Silakan, kalau memang itu benar-benar mengganggu. Baik, ada lagi? Begitu juga celana. Begitu juga celana. Makanya pakai celana jangan di bawah berok. Orang-orang ada anak muda, ya pengen keren, pakai celana di bawah berok. Giliran sholat, keangkat itu dia ketika ruku. Ketika sujud apalagi. Sampai ke pusar-pusarnya kelihatan. Itu batal sholatnya itu. Makanya dirapiin sebelum sholat. Baik, ada lagi? Ada? Ada? Bagaimana kalau misalnya kita lagi sholat tiba-tiba ada najis, kita kejatuhan najis. Itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena salah satu syarat daripada sholat adalah at-taharah, harus suci. Ya makanya, ya lagi-lagi itulah. Ketika kita lagi sholat, dari segi tempat juga kita harus tentuin. Makanya tadi saya bilang, syarat adanya sholat itu apa? Al-wuqufi makanin tohirin. Kita mendirikan sholat itu di tempat yang suci. Yang artinya ketika kita sholat, tidak terjatuhan najis. Kayak gini nih, alhamdulillah. Aman. Ya kita, ya batal itu. Diulangi lagi, dibersihkan dulu najisnya, habis itu baru kita sholat lagi. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "In kana thawbu wasi'an faltahif bihi," yakni fi sholati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir, jika pakaian itu lebar, wasi'an itu lebar, faltahif bihi, maka ikatlah ke pundak. Pakaiannya lebar, kain diikat ke sini. Fi sholah, di dalam sholat. Wali muslimin, riwayat Imam Muslim, fakhalif baina tarafai, maka selempangkanlah di antara dua ujungnya. Ke pundak satu, diikat di sini. Wa in kana dhayiqan, kalau misalnya itu kainnya atau pakaiannya sempit, enggak lebar, sempit berarti fattazir bihi, maka ikatlah. Sekedar ikat di sini. Enggak ngelutupin atasnya, diikat di sini saja. Muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini asal hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad ke Sa'id bin Haris berkata, Sa'alna Jabir bin Abdillahi ani sholati fi shawbil wajibi. Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang sholat pada satu helai kain. Itu bagaimana? Dia ditanya. Faqala, Jabir bin Abdullah ini mengatakan atau menjawab, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fajitu lailatan li ba'di amri. Aku keluar bersama Rasul di sebagian perjalanannya, lalu aku datang di malam hari bertemu Rasul. Karena ada beberapa perkara yang ingin beliau sampaikan kepada Rasul. Fawajadtuhu yusolli. Aku melihat Rasulullah lagi sholat. Wa alayya, sementara aku saubun wahidun, pakai sehelai kain. Fastamaltu bihi, yang sehelai kain itu aku ikat, kata Abdullah bin Jabir. Wa sholaitu ila janibihi, aku sholat di pinggir Nabi, di sebelah Nabi.
Falamman sarafa, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, qala, Nabi berkata kepada Jabir bin Abdullah, apa kata Rasul? Masura ya Jabir, keperluan apa kamu datang ke sini malam-malam? Itu bahasa kitanya. Fa akhbartuhu bihajati, lalu Jabir memberitahu kepada Rasulullah tentang kebutuhannya. Beliau ceritakan semuanya. Falamma faragtu, ketika udah selesai kebutuhannya itu, qala, Nabi bertanya kepada Jabir. Apa kata Rasul? Ma hadzal istimalu allazi ra'aitu. Ikatan apa nih yang aku lihat? Dan tadi si Jabir ngikat pakaiannya. Cuman pakai sahlai kain. Kata Jabir apa? Qultu kana saubun yakni dhaqa. Ini sahlai kain Rasul, cuman sempit. Nah, Rasul bilang kepada si Jabir bin Abdullah, apa kata Rasul? Fa in kana wasi'an faltahib bihi. Kalau emang lebar, ya udah ikat ke sini. Dari bawah ke atas. Kalau lebar kainnya. Tapi kalau kainnya emang sempit, wa in kana dhaiqan fattazir bihi. Kalau memang sempit, kalau emang kagak lebar, ya udah jadiin aja ikat di sini. Yang penting tertutup auratnya ketika sholat. Itu hadis asalnya dalam riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Batasan ikat itu sampai apa sih, Sat? Batasan ikat itu di sini menurut Imam Ibnu Battal, alla yanzural musolli ila aurati nafsihi idza raka'a. Seorang yang sholat tidak melihat auratnya sendiri ketika ruku. Itu batasannya. Batasan minimnya. Ketika dia lagi ruku tidak terlihat auratnya sendiri. Sah. Itu batasannya menurut Imam Ibnu Battal. Kalau dari ruku aja udah terlihat. Udah lebar. Auratnya kebuka. Berarti batal. Kayak tadi pertanyaannya. Kalau dia pakai celana. Celananya di bawah berok. Apa sih bahasa bagusnya berok itu? Ya. Hah? Di bawah perut lah, iya kan? Ya itu membatalkan sholatnya. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Baik. Baik, salah satu daripada syarat sholat itu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Insya Allah nanti ada hadisnya di nomor 6 itu insya Allah terkait tentang masalah kiblat. Bagaimana seorang di tahun berapa itu kejadiannya ya? Udah lama juga ya? Iya. Lagi booming viral terkait tahun silam itu masalah kiblat. Arus ke kiri dikit, arus ke kanan dikit. Itu bagaimana? Saya punya guru, almarhum Allah yaghfar, Allah yarham. Ada kitab namanya Al-Qiblah. Beliau sampai menegaskan banget. Yang penting arah kiblat. Yang penting arah kiblat. Nggak harus kenal Ainul Ka'bahnya, sah sholat kita. Nggak usah makin dibiring-miringin. Ini sholat begini nih, sah udah. Kagak usah makin ke kanan-kananan dikit, kagak usah makin ke kiri-kiri dikit. Sekarang pertanyaan ada. Ketika ini bengkok lah, ke kanan dikit, siapa yang memastikan itu benar-benar lurus? Mau kita hancurin tembok terus sampai ke Ka'bah? Kan nggak ada. Sifatnya masih apa? Sifatnya masih zon, masih sangkaan. Apalagi barometernya pakai kompas. Kompas itu bukan dalil. Dalil kita Al-Quran, dalil kita sunnah, dalil kita ijma, dalil kita qiyas. Nggak ada dalilnya kompas.
Nah kalau memang dalam syarat sholat tadi, dalam syarat sholat apa? Istiqbalul kiblah. Apakah harus kena ainul Ka'bahnya? Enggak kan? Berarti yang penting ngadep kiblat. Adapun ke kiri, ke kanan, udah lurus aja, udah ngadep kiblat, sah. Yang kagak sah, yang kagak sholat. Dan itu mendapatkan dosa. Satu. Kedua, ada sifat mubazir. Musolah udah jadi cakep-cakep, masjid udah jadi cakep-cakep, temboknya udah bagus banget. Dibongkar, itu pakai dana lagi. Sementara kiri kanan depan belakang kita banyak orang-orang yang membutuhkan. Banyak fakir miskin. Kenapa tidak diolah ke mereka, malah diolah masjid yang udah bagus dibongkar? Namanya apa? Ada pemborosan di situ. Yang sebenarnya syarat sahnya sholat aja istiqbalul kiblah. Adapun ainul Ka'bah dengan jihadul Ka'bah masih ada ikhtilaf ulama. Dari ikhtilaf itu kita pakai jihad Ka'bah aja udah sah. Apalagi ainul Ka'bah. Itu mungkin jawaban saya. Saya waktu itu pernah disuruh jadi imam sholat sehingga sebut di daerahnya. Ketika saya lagi suruh, udah iqomat. Ya, saya udah jelasin hak prerogatif qomat kan saya. Jadi imam. Qomat. Ketika qomat, udah pengen takbir, dicolek belakang saya. Ustaz, bukan hanya sekedar dicolek. Ditegur, Ustaz. Iya Pak. Agak ke kanan dikit Ustaz. Lah, emang kenapa? Enggak, ini biar kita lempeng ke Ka'bahnya. Mau diskusi pas lagi sholat. Mau ngebantah, emang waktunya lagi sholat. Ya udah, supaya tidak ngikutin dulu saya. Ngikutin, ketika ngikutin, selesai dari ngikutin itu, ya udah. Saya ngobrol sebentar, saya bilang, ada apa emangnya Pak? Kalau kita sholat lurus banget Sat, itu kita nggak ke Ka'bah Sat. Lah terus kemana? Kalau nggak ke Ka'bah itu kita kemana arahnya kalau ke sini? Kalau emang ini bukan ini, kenapa dibangun kiblat di sini? Ya makanya Sat, rada miring sedikit kanan. Saya bilang, siapa yang mengetahui ketika kiri ke kanan pas banget ngadep Ka'bah? Kompas Ustaz. Coba kita lihat dalam fikih, apakah kompas dijadikan rujukan sebagai dalil ketika sholat? Nggak ada Ustaz. Jangan pakai dalil itu. Coba saya tanya lagi waktu itu saya detailin lagi. Apa syarat daripada sholat? Salah satunya istiqbalul kiblah. Oke, istiqbalul kiblah. Kesini kiblat bukan? Kiblat, kesini kiblat, kesini kiblat. Berarti sah, si madhub sini juga sholat. Nggak harus dibelok kanan kiri. Mau nyalip motor kita. Seketika itu nggak dipanggil lagi saya. Nggak dipanggil lagi. Kenapa? Ini Ustadz berbeda dengan kita ternyata. Ya udah, saya hanya memberi referensi. Artinya saya sholat pun ada ilmunya. Lah saya tahu ngadep kiblat, ya ke sana. Ya tapi saya nggak tahu apakah ke sana itu benar-benar ainul Ka'bah atau tidak. Yang penting ngadep kiblat. Karena kompas bukan standar dalil dalam menghadap kiblat. Itu hanya alat bantu aja. Kalau kiblat ke sana, ya udah ke sana. Seperti itu. Itu yang saya dapat di kitab fikih, di kitab Al-Qiblah, salah satu karangan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, dan juga di dalam kitab Misbah di sini nanti insya Allah akan dikupas tentang masalah kiblat. Baik, ada lagi? Baik, ketika kita sholat di kendaraan, ini ini jamaah Al-Ma'mur ini pinter-pinter. Jadi belum saatnya, ini udah masuk waktunya aja. Hadisnya di nomor 8 padahal ada hadisnya di nomor 8. Jadi saya ngulang lagi nanti. Baik. Bagaimana kalau kita sholat di kendaraan? Itu kalau kita di kendaraan usahakan ketika takbirnya aja ada kiblat. Ketika takbirnya saja. Selebihnya boleh nggak madhab kiblat. Selebihnya boleh nggak ngadap
nggak ngadap kiblat. Baik, ada lagi? Ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Walahuma min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atikihi minhu syai'un. Dan bagi Imam Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah seorang kalian itu sholat pada sehelai pakaian yang tidak ada di pundaknya ini sesuatu. Ini dalil mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, dari tekstual hadis ini, ketika sholat tidak boleh pakai sehelai kain. Yang sehelai kain itu tidak diikat di pundaknya. Itu menurut dia. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, sah sholatnya. Enggak jadi kenapa? Yang terpenting aurat dari laki-laki atau perempuan itu tertutup. Udah itu doang. Kalau terbuka, maka batal sholatnya. Makanya Pak, kita itu belajar atau baca Bulughul Maram. Ini kalau kita pahami ya, atau kita belajar tanpa guru, atau kita download lah. Aplikasinya banyak Pak. Yang terjemahan ada. Kalau kita baca satu hadis doang, ini bisa bahaya pemahamannya. Karena kita nggak tahu dalil ini siapa yang make. Sering kita temukan. Satu sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, satu sisi Rasulullah melakukan. Apa sebabnya? Yang ini kita baca satu sisi harus sampai ke pundak, satu sisi lagi tadi nggak make ke pundak. Itu yang mana yang benar? Banyak seperti itu dari awal kita ngaji sampai sekarang. Dan ketika terjadi seperti itu, insya Allah anak akan jelaskan. Ini menurut siapa? Supaya kita ketika berdalil, kondisi kita lagi pas dalam masalah itu, kita tahu, oh ini ternyata mazhab Imam Ahmad. Oh ini mazhab Imam Syafi'i. Sama seperti ini. Ini menurut siapa? Dalil ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kita Imam Syafi'i, boleh-boleh aja. Nggak jadi masalah. Baik, ada lagi? Ada? Udah Isa ya? Belum? 7 menit lagi. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Gimana? Ustaz, ada? Gimana? Ya, Ustaz Maulana ada lagi? Cukup. Ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa ia Ummi Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin? Apakah sah salatnya seorang perempuan pakai gamis, pakai kerudung tapi kagak pakai sarung? Kalau bahasa kita pakai mukena. Ya, tapi kagak pakai sarung. Perempuan sholat begitu sah atau tidak? Qala, Nabi menjawab, apa kata Rasul? Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Apabila dir'un itu artinya komisun, gamis. Apabila gamis itu sabighan, ay bimana wasi'an, lebar, yughatti zuhura qadamaiha, bisa menutupi nampaknya 2 tumit perempuan tersebut, maka hukum sholatnya sah sekalipun tidak pakai kain. Kalau dia tidak menutupi 2 tumitnya, artinya terlihat auratnya, maka hukum sholatnya
Tidak sah. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhaha al-a'immatu waqfahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh beberapa imam terkait kemauqufan ini hadis. Itu hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab pertama Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i. Sah. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. bolong. Nah ketika sholat itu kan kelihatan menutup pahanya, jadi dengan bolongan itu, maka itu membatalkan sholat juga atau tidak? Tadi pertanyaannya hampir Ustadz Raju. Bagaimana kalau laki-laki sarungnya kena percikan api ketika dia saat ngerokok? Nah, di sini ada nih di dalam sarahnya. Walakin qalilul inkishafi la yamna'ul jawaza lima fihi minal haraji wa darurati li'anna thiyaba la takhlu an qalilin haraka adatan. Sedikit terbukanya aurat, ya berarti paling berapa sih, secuil luang atau sekuku gini nih. Ya, bolongnya biasanya kan. La yamna'ul jawaza, tidak menghalangi kebolehan sholat. Artinya sholatnya sah. Kenapa? Li'anna thiyaba la takhlu an qalilin haraka adatan. Karena memang secara adat yang namanya kain tidak terluput dari yang namanya robek. Apalagi dia perokok. Kecuali ini robek, gede. Nah, itu baru. Itu kelihatan. Kalau hanya sekedar sedikit, maka itu saja. Maka dilanjut, wa amma katsirul kharaki fayamna'u sihhata sholati li adamid darurati wal haraj. Kalau banyak robeknya, maka menghalangi kesahan sholat. Artinya, sholatnya tidak sah. Itu. Makanya apiknya ketika dalam kondisi di luar sholat sama di dalam sholat, apiknya ya pakainya kita bawa ganti lah minimal. Sarung yang buat nongkrong ada, sarung yang buat sholat ada. Itu secara apiknya. Supaya kita terjaga dari hal-hal yang seperti itu tadi. Baik, waktu Isya sudah tiba. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas terkait masalah kiblat. Masih terkait tentang masalah syarat-syarat daripada sholat. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wafana ya karim, wafana ya karim, wafana ya karim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bil islam, wa sabitna bil tauhid, wa sabitna bil ma'rifah min dari dunia wa ila daril akhirah. Dawam fiya subhanakallahumma wa tahiyatun fiya salam wa akhiru wa damnal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.